Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi di podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam. Hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kebetulan hari ini kita sudah hadir di sini Pak Bambang Patijaya. Beliau sebagai putra terbaik Bangka Belitung yang saat ini duduk di Komisi 12 DPR RI. Ya, mungkin saat ini beliau mungkin ingin kita dengar ya mengenai di Belitung ya tentang denyut nadinya orang Belitung secara ekonomi saat ini sedang berdenyut-denyut Pak. Jadi mungkin di Komisi 12 DPR RI tentunya banyak sekali urusan yang terhubung sekali dengan Bangka Belitung sebagai kelahiran Bangka, dan tentunya juga kiprah Bapak di Pulau Belitung ini mungkin sangat banyak sekali. Silakan Pak, mau jelasin apa nih ke masyarakat kita? Ya, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast ini. Eh, Kita ini kan memang kalau balik ke dapil, Bangka atau Belitung, memang harus sering-sering menyapa masyarakat. Iya, Nah, lewat podcast Pak Pak Itam. Pak Itam ini kan salah satu cara bagi kita untuk berinteraksi yang lebih intens dengan masyarakat, terutama di Pulau Belitung. Karena saya dengar podcast ini Pak Itam ini banyak juga dilihat oleh masyarakat Belitung. Iya, alhamdulillah. Eh, Penugasan saya oleh Partai Golkar di DPR itu adalah di Komisi 12. Komisi 12 ini membidangi apa? Yaitu terkait dengan persoalan energi, pertambangan, lingkungan hidup, eh, kemudian juga investasi dan BKPM. Nah, dari yang kita lihat ini terkait dengan penugasan saya yang terkait langsung dengan apa yang keseharian di Pulau Belitung ini, antara lain persoalan BBM, persoalan LPG, lalu kemudian persoalan pertambangan juga ada di situ. Karena kita tahu bahwa walaupun di Kabupaten Belitung pertambangan bukan salah satu yang diunggulkan, karena kalau di Kabupaten Belitung ini kan pariwisata. Iya, betul. Tetapi di sisi lain di kabupaten tetangga Belitung Timur, pertambangan ini salah satu yang menjadi penopang seperti itu, backbone daripada perekonomian. Tapi apa yang terjadi di Beltim dengan apa yang terjadi di Belitung ini saling terkait, karena ini kan satu pulau yang saudara kandung dua kabupaten ini kan begitu. Betul. Nah, kita melihat bagaimana situasi belakangan ini, bahwa saya mendengar dan saya juga mendapat laporan sejak beberapa bulan yang lalu bahwa ketika RKAB PT Timah ya untuk Pulau Belitung pada tahun 2026 yang sebesar 3.600 itu telah habis ketika di bulan Juni ya. Ini memang menimbulkan ada polemik tertentu. Karena kenapa? PT Timah kemudian tidak lagi bisa membeli timah masyarakat. Sementara di Pulau Belitung ini, walaupun ada IUP milik swasta, tetapi tidak ada yang dalam proses ber-RKB. Mungkin ada IUP yang aktif, tetapi RKB-nya belum. Ya, itu ada beberapa lah. Saya kemarin sempat ngecek-ngecek gitu. Nah, apa yang terjadi? Bahwa otomatis tiba-tiba para penambang timah atau masyarakat Belitung yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan timah ini tidak ada saluran untuk ujungnya seperti apa. Sehingga kemudian secara alamiah ya harga pun menjadi tertekan, menjadi lebih murah. Ya kemudian ingat bahwa bukan saja penambangan, tetapi juga timah itu kan dihasilkan dari meja goyang. Ya, kita tahu bahwa kalau di Belitung dan Belitung Timur ini kan meja goyang itu banyak ya. Nah, ini menjadi suatu masalah. Lalu kemudian dari proses yang berjalan itu tiba-tiba kami mendapat laporan bahwa di gudang PT Timah ini kurang lebih 3.000 ton timah yang sudah terlanjur masuk, tetapi di luar 3.600 yang saya sampaikan itu tadi. Nah, ini kan secara status ini harus diperjelas. Nah, lewat rapat-rapat yang sebelumnya, saya sudah mendapat laporan, saya sudah bertanya kepada Dirjen Minerba dan juga kepada Direksi PT Timah, ini bagaimana prosesnya? Di dalam proses usulan penyesuaian RKB. Jadi artinya RKB perubahan ya, untuk di tahun 2026
pada semester kedua ini seperti apa. Nah, ternyata dari data yang ada kita lihat bahwa PT Timah ternyata data geologi mereka, data sumber dayanya, data cadangannya sudah tidak ada lagi untuk yang di Pulau Belitung, sudah habis. Nah, ini ada satu kealpaan yang saya pikir harus segera diperbaiki oleh PT Timah. Mereka harus segera melakukan kegiatan eksplorasi. Mereka harus segera dapat mengumumkan kepada dan menyampaikan kepada Direktorat Minerba bahwa mereka sudah menemukan cadangan-cadangan baru. Dan itu sangat dimungkinkan karena secara de facto kita melihat Timah ini datang terus nih dari berbagai macam penjuru ini. Iya. Ya, itu ada aja, kan begitu. Eh, ya kita berpositif thinking, berprasangka positif bahwa timah-timah itu ya berasal dari masyarakat, dari tempat-tempat yang juga tidak melanggar hukum, kan seperti itu. Betul. Nah, inilah yang terjadi. Lalu timah itu tidak ada yang membeli. Jadi kemudian dalam proses itu kita bertanya, berapa lama PT Timah ini akan memperbaiki kemudian dan melakukan eksplorasi terkait dengan data geologi. Mereka perlu waktu. Nah, masalahnya adalah Dirjen Minerba tidak mau begitu saja memberikan RKB kepada PT Timah tanpa data geologi. Dan ini sangat benar. Udah betul ini. Jadi bukan karena dia BUMN langsung kasih-kasih aja seperti itu. Karena perlakuan harus equal. Swasta juga demikian, ya kan? Lalu ya begitulah yang terjadi. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata PT Timah perlu waktu untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan perapian data, untuk kemudian melakukan pengusulan FS, lalu untuk melakukan pengajuan RKB, sampai kemudian pemprosesan, itu kita hitung-hitung waktu paling cepat itu 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan, itu berarti sudah tahun 2027. Nah, sehingga dari situasi yang ada, ya kita melihat kalau begitu Pulau Belitung ini menjadi satu hal yang sangat sangat berbahaya kalau kemudian ekonomi tiba-tiba shutdown dari sektor pertimahan. Karena kenapa? Bayangkan timah diproduksi terus, sementara tidak ada ujungnya, tempat buangannya. Nah, lalu kita melihat fenomena yang terjadi apa? Mulai ditemukan adanya penyeludupan, ya. Kemudian terakhir juga pihak kepolisian membongkar adanya temuan 53 ton yang kemudian menjadi 80 ton. Betul ya? Kira-kira informasinya demikian. Dan ketika dicek bahwa kemasan timah karungnya itu bukan khusus untuk kirim di sini, kan begitu. Beda dia karungnya, kan begitu kan. Nah, itulah yang menjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi dari situasi ini ya harus dipikirkan apa terobosan untuk memecahkan situasi. Saya waktu itu sudah berkomunikasi dengan Pak Dirjen. Saya juga bertanya langsung kepada Dirti Peter ya, Mabes Polri, Brigjen Irhami. Kemudian juga berdiskusi dengan pihak PT Timah, ya kita intens berkomunikasi. Solusinya apa kalau situasi begini? Jadi setelah perbincangan, ya paling tidak ini harus ada diskresi. Diskresi itu artinya apa? Kita keluar dari aturan tapi untuk manfaat yang lebih besar, tapi tentu diskresi yang bertanggung jawab. Ada payung hukumnya, sehingga dipikirkan, diusulkan waktu itu perpres. Perpres. Nah, lalu kemudian dibahas, ya. Kami juga menyampaikan masukan kepada Menteri SDM bahwa terkait dengan situasi yang ada di Belitung, kalau ini tidak diberikan satu perlakuan khusus, nah, nanti kita harus mengantisipasi adanya persoalan gejolak sosial. Jadi bukan persoalan ekonomi saja, gejolak sosial. Nah, hal seperti ini kemudian dipertimbangkan Menteri SDM dapat memahami situasi, lalu kemudian dalam keputusan rapat yang ada itu diputuskan ini akan dikeluarkan perpres. Dan tanggal 21 Juli kemarin, Menteri SDM sudah berkirim surat kepada Presiden untuk usulan penerbitan perpres terkait dengan persoalan pertimahan yang ada di Bangka Belitung ini untuk PT Timah. Jadi ada suatu treatment perkecualian PT Timah di dalam konsep perpres tersebut boleh membeli timah masyarakat, sementara RKB-nya
yaitu dalam proses perbaikan. Nah, ini perkecualian ini dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi ini adalah sebetulnya cara-cara yang saya pikir pemerintah ya ini memperhatikan situasi yang ada di lapangan. Nah, tetapi mungkin ada dispute di lapangan. Kami menyampaikan keprihatinan ya Jumat kemarin ya itu kan terjadi insiden di Belitung Timur, adanya demonstrasi dan kemudian pembakaran. Saya pikir mungkin ada informasi yang kurang pas sehingga kemudian masyarakat menjadi agak sedikit terpancing. Nah, untuk itu ya pada momen ini tentu kami tetap menyampaikan pesan, menyampaikan keprihatinan, menyampaikan juga masukan-masukan agar semua pihak menahan diri, Betul. agar semua pihak bersabar, karena bagaimanapun juga ada upaya-upaya yang kita ingin memberikan payung hukum juga kepada PT Timah ketika mereka membeli timah masyarakat, mereka juga nggak salah. Iya, Mereka nggak salah, PT Timahnya tidak salah, tapi masyarakat juga tetap terbantu. betul. Nah, jadi tadi saya sempat ke Beltim, saya melihat situasi karena saya ada kegiatan tadi di sana. Saya melihat itu memang pos-pos PT Timah penerimaan itu gudangnya Mm-mm. itu tamu-tamu itu bukan tamu ya Pak, masyarakat itu timahnya berderet-deret itu Antri itu. diantrikan. Nah, untuk itu kita bisa memahami perasaan masyarakat bahwa memang yang dirasakan mereka perlu perputaran. Ya, betul. Nah, untuk itu inilah yang harus kita bisa pahami dan kami merasa senang PT Timah cukup responsif ya. Tadi ketika sebelum turun kan saya berbicara dengan salah satu direktur yang ada di PT Timah. Saya menyampaikan beberapa pesan bahwa ya timah masyarakat itu secara perlahan tetap dibayar, dibeli Yeah. secara berangsur ya, sehingga kemudian ekonomi berputar. Nah, jadi dengan demikian kita akan melihat bahwa akan ada perputaran ekonomi. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan masyarakat itu dapat terjawab. Kira-kira demikian, Mbak. Iya, ini berarti sebetulnya sudah ada lah ya tadi terobosan, tapi meskipun tadi melanggar aturan diskresi apa itu namanya gitu ya Pak ya dengan Perpres itu sendiri. Sebetulnya memang apa tadi kalau bahasa Bapak ini komunikasi publiknya mungkin atau seperti Kelalaian apa administrasi. kelalaian administrasi ya. Dan ini terhubung juga ke mungkin persoalan lainnya di Pulau Belitung. Mungkin Bapak ngurus tadi LPG, BBM. Kalau mengenai masalah itu gimana Pak? Nah, tadi itu juga saya ke Beltim itu kan terkait dengan persoalan sosialisasi tentang penerbitan untuk surat rekomendasi pada aplikasi Xstar. Nah, jadi semangatnya begini, bahwa pada saat ini bukan hanya pengguna kendaraan bermotor saja yang punya hak untuk mendapatkan BBM subsidi. Oh, oke. Tetapi juga adalah para nelayan, Oke. para petani, para UMKM. Nah, mereka ini adalah pihak-pihak yang ketika BBM melambung, ini adalah orang-orang yang terdampak. Iya. Terdampak secara langsung bahwa naiknya BBM mempengaruhi juga usaha dan kinerja mereka. Betul. Oke, kalau nelayan kita tahu ada SPBN. Tetapi tidak semua nelayan juga terlayani di dalam SPBN. Iya. Ya. Nah, sehingga kemudian karena kenapa SPBN ini rata-rata solar. Nah. Sementara ada juga nelayan-nelayan yang menggunakan Pertalite. Iya, Kan begitu. betul. Nah, kemudian saat ini adalah kalau kita manggilnya musim kemarau. Tapi kalau nasional manggilnya ini fenomena El Nino. Iya, betul. Kan begitu. Fenomena Apa fenomena El Nino itu? Terjadi kekeringan yang di luar biasa. Kita tahu mulai terjadi banyak kebakaran di mana-mana dan kekeringan. Yeah. Dan ini terus terang mempengaruhi kinerja daripada sektor pertanian dan perkebunan. Mereka perlu pompa air untuk memompakan air kepada ladang-ladang mereka, kepada kebun-kebun mereka. Betul. Nah, mereka yang sudah kesulitan di dalam bagaimana mendapatkan air, mereka juga kesulitan ternyata untuk mendapatkan BBM, Pertalite untuk menyalakan pompa
Robin. Iya, Kan gitu. itu yang Kalau pakai. Belitung juga manggilnya Robin kan? Iya, Pompa Robin. iya. Pompa yang 5 PK itu kan, Mm, atau 7,5 PK itu. Nah, itulah yang menjadi hambatan. Nah, kemudian juga ada masyarakat yang pelaku UMKM yang juga kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi. Misalkan mereka untuk apa namanya, kegiatan apalah yang menggunakan Pertalite di dalam usaha UMKM-nya. mm. Nah, maka ada aplikasi namanya Xstar. Oh, oke. Aplikasi Xstar ini ya ada ininya, aplikasinya yang didorong oleh BPH Migas, dan ini menjadi acuan yang bisa diterima oleh Pertamina. Nah, tadi kami di BLT melakukan sosialisasi yang melibatkan baik itu mengundang para kepala desa, kemudian para kelompok nelayan, kelompok petani, kemudian juga aktivis-aktivis, kemudian juga termasuk Hiswana Migas, termasuk operator nozzle-nya pun kita undang. Pematerinya siapa? Pematerinya dari Pertamina dan juga dari BPH Migas. Kita mensosialisasikan bagaimana caranya agar masyarakat yang berkebutuhan terhadap BBM subsidi itu bisa mengakses aplikasi tersebut. Cara penerbitannya seperti apa sehingga mendapatkan surat rekomendasi. Dapat surat rekomendasi itu secara sah, mereka boleh membawa dirigen ke SPBU. Nah, tuh. Mm, Ya, ya. mereka boleh dan diisi ya. Lalu kemudian ya seperti itu, artinya dipergunakan untuk usahanya. Lalu pesan saya apa? Pesan saya cuma satu, jangan pula kemudian ketika program aplikasi Xstar ini kalau tidak kita awasi atau dilaksanakan oleh orang-orang dengan niatan yang tidak tulus, malah larinya ke sektor-sektor lain. Dapat lagi dia BBM subsidi, nanti dijual ke tempat lain. Itu saya sudah ingatkan. Ya, kenapa kami sosialisasikan ini kepada Beltim? Karena kita tahu di Beltim ini adalah mungkin populasi penambang cukup banyak. Betul. Kita sampaikan ya, bagi kepada masyarakat berkebutuhan terhadap nelayan, terhadap juga petani dan juga UMKM itu, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan itu, bawa pakai dirigen. Kan seperti itu. Lalu kepada masyarakat yang melakukan jasa penambangan, mereka juga punya hak untuk mendapatkan BBM tetapi non subsidi. Tapi jangan mengambil hak yang subsidi. Nah, BBM non subsidi dari mana? Ada jalurnya, yaitu dari Pertamina. Sehingga dengan demikian kita bisa mendorong bahwa distribusi BBM itu tepat sasaran dan memang kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Nah, setelah itu apa? Kita dorong tadi itu kepada unsur masyarakat yang lain, apakah para aktivis pemuda, kemudian tadi ada pramuka dan seterusnya, itu juga turut mengawasi, turut memberikan informasi bahwa terjadi penyelewengan jika aplikasi tersebut dijalankan tetapi malah disalahgunakan. Nah, kira-kira demikianlah. Iya. Iya, ini kalau kita udah bicara SDM nih Pak, dalam konteks pengawasan. Sebetulnya di BPH Migas atau itu ada nggak sih pengawas kemarin masalah BBM dan sebagainya? Ada tadi beberapa eh, ya SDM yang mungkin tadi nggak tepat tadi kan gitu. Sebenarnya mereka ada pengawasan nggak nih Pak? Ada. Mm-mm. Cuman kan kadang-kadang begini, kalau kata Bang Napi itu kan, yang terkenal tapi orang aslinya sudah meninggal itu. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Iya, betul. Karena ada kesempatan tadi, ada celah. Kesempatan itu membuat orang tergoda karena ada disparitas harga. Oke. Disparitas harga antara subsidi dengan non subsidi. Sementara ada kebutuhan banyak di luar yang subsidi tersebut. Tetapi ya akses mereka juga yang non subsidi untuk mendapatkannya juga susah. Tapi karena dilihat-lihat barang subsidinya murah, orang akhirnya berpikir kreatif. Jadi sebetulnya dalam melakukan kejahatan itu tidak semata-mata ada kesempatan, perlu kreativitas, perlu inovasi. Karena sebetulnya yang nakal-nakal itu ya mereka kreatif juga dan inovasinya banyak, ngakalin ini, ngakalin itu. Tetapi inilah yang kita perlukan itu adalah komitmen. Kita mau jujur, kita harus berintegritas kan begitu. Karena bagaimanapun juga ingat yang namanya BBM subsidi sekali lagi peruntukannya adalah untuk masyarakat tidak mampu. Maka negara memberikan subsidi. Seperti itu. Gitu Mbak kira-kira. Iya, iya, iya. Tadi yang terkait ketidakmampuan tadi, Nah, saya ingat ada satu juga lagi nih.
Ya, LPG nih, Pak. ya. Mungkin bisa dijelaskan juga itu. Ya, LPG ini juga sebetulnya kan dia bottom up. Bottom up itu artinya kebutuhan masyarakat itu didata berjenjang dari bawah, Oke. ya. Lalu kemudian datanya ngumpul di kabupaten, ngumpul ke provinsi, lalu provinsi mengusulkan kepada Dirjen Migas Oke. terkait kebutuhan LPG itu seperti apa. Oke. Nah, jadi kemudian yang diberikan penugasan untuk distribusinya adalah Pertamina. Nah, memang kita melihat secara umum pada saat ini ya LPG cukup. Hmm. Kita harus akui itu. Saya memberikan apresiasi kepada Pertamina bahwa sejak ketegangan geopolitik di Timur Tengah, mulai akhir daripada eh, 2025. akhir daripada bulan Februari 2026, Oh iya, Bang. ya awal dan sampai awal Maret lah kira-kira mulainya itu kan. Nah itu Pertamina mampu mendistribusikan BBM, mampu mendistribusikan LPG itu tanpa keterlangkahan yang berlarut-larut. Kalau LPG kosong itu bukan kosong, hanya terlambat beberapa jam saja. Ini urusan bergeser truknya aja, tukang anternya. Jadi bukan sampai 2-3 hari itu nggak ada. Ya mungkin pada titik-titik tertentu bisa saja ada kasus ya, tetapi tidak meluas. Malah justru kita ini orang Indonesia ini, kalau di luar perang, diawasi semua, kerjanya bener. Kerjanya bener. Lalu yang namanya pengerit-pengerit itu, ini terus terang memang kita ada melakukan treatment juga kan kemarin itu kan di Pulau Bangka misalnya kan ada yang namanya penampung besarnya kena tangkap. Setelah itu sepi. Nah kita mesti mengakui bahwa memang disinyalir ada terjadi kebocoran pada antrian-antrian itu tidak sebetulnya peruntukannya untuk para mobil-mobil yang ngerit itu untuk dipergunakan apakah itu truk atau mungkin kegiatan usaha mereka, tapi mungkin ada kebocoran. Mereka-mereka ini yang ngerit menambah antrian seperti itu. Tapi dengan adanya treatment yang kemarin itu agak ngilang. Nah, sehingga ketika masa-masa sulit, ketika BBM pun harganya melambung tinggi, ya, itu yang penting ketersediaannya cukup dan mampu didistribusikan, baik BBM maupun LPG. Malah ya kalau ini kan sudah berlalu ya. Kalau mau tahu bulan April dan bulan Mei itu paling titik kritis. LPG cadangan nasional waktu itu 5,5 sampai 6 hari cadangan nasional. Sebetulnya. Hampir kosong kita. Iya. Nah, kalau sekarang kan kita boleh bercerita. Kalau kemarin saya mengumumkan, ketua komisi bilang, ya kan, hari ini stok BBM kita, stok LPG kita 5,5 hari, ribut nasional. Betul. Tetapi saya sampaikan kemarin tuh semua tegang, maka semua bekerja. Presiden pergi ke Jepang, ya, ketemu Inpex, lalu kemudian pulangnya kita dapat bantuan dari Impact Australia, lalu kemudian kita dapat juga LPG dari Amerika, dan semua itu simultan, ya, datang masuk terus sehingga akhirnya LPG terpenuhi, tidak terjadi kekosongan. Nah inilah yang ingin saya sampaikan bahwa saya juga menyayangkan sekitar bulan kemarin ya, Juli, itu kan malah tiba-tiba antrian panjang tuh di mana-mana. Baik itu di Bangka Belitung, kemudian di Sumatera Utara, saya nggak tahu di Belitung juga ada waktu itu. Ada. Saya lebih melihat fenomena itu karena masyarakat terpancing panik buying. Ya, apalagi ecerannya mahal, dicek-cek, oh ini jangan-jangan nanti beneran nih terjadi kelangkaan. Gara-gara itu kan semua orang antri. Nah, kemudian kita melihat juga ada fenomena terjadinya pengeritannya yang bocor dari sektor itu kepada pertambangan, itu juga marak karena harga timah kan naik terus. Nah, inilah hal-hal tersebut akhirnya kita atasi, semua sudah kembali normal. Jadi memang kadang-kadang yang kita harapkan di dalam bagaimana distribusi BBM dan yang lain-lain itu adalah juga dukungan dan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat paham dan mengerti dengan situasi yang ada, saling mendukung sehingga kemudian apa yang menjadi masalah-masalah yang kita pikirkan itu terkait dengan antrian dan sebagainya itu bisa teratasi. Kira-kira demikian.
Ini ya menarik sebetulnya ya. Cuman saya sebelum dilempar ke kawan-kawan yang ingin bertanya, satu di bidang Bapak juga ada lingkungan, Pak, ya. Mungkin Timah ini sebetulnya udah ratusan tahun juga di Bangka Belitung ya. Artinya sudah ada tata kelola yang cukup baik untuk memperhatikan lingkungan tersebut. Kemudian ketika PT Timah di tahun sekian itu sudah tidak ada lagi, kemudian timbul tambang rakyat, begitu ya. Ini mungkin tidak terperhatikan karena faktor edukasi atau faktor ekonomi, begitu Pak? Saya melihatnya lebih kepada faktor ekonomi. Jadi sementara satu wilayah tertentu yang mungkin 20 tahun yang lalu sudah pernah ditambang, lalu kemudian sudah dilakukan reklamasi, tetapi hari ini masyarakat tertentu melihat masih ada peluang ekonomi di situ. Karena kenapa? Pada saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu, harga timah itu kan berbeda. 20 tahun yang lalu, mungkin data cadangan yang ada pada kawasan yang dimaksud itu tidak memiliki nilai ekonomis. Kalau hari ini kerja satu hari ya dapat 5 kilo, 7 kilo, orang sudah happy. Iya, betul. Dan ingat ya, sampai ke sekarang biaya dan teknik orang mendapatkan timah itu makin lama makin murah. Iya, Makin murah. Iya, makin murah. Lebih sederhana. Dulu orang cuma tahu selain TK, TN, TB itu TI. Sekarang orang nggak ngomong lagi TI itu barang besar dianggap orang. Orang sekarang kalau di Bangka namanya Upin Ipin, sebu-sebu, nyuntik, apalagi di sini semut, apalagi namanya di sini. Banyak namanya. Dan kemudian alatnya juga lebih sederhana. Kalau dulu perlu dua pompa, satu untuk tiup, satu untuk isap. Kalau sekarang satu pompa saja, orang lebih efisien, gitu loh. Nah inilah dengan perkembangan zaman dan kemudian juga nilai pasar daripada timah itu menyebabkan apa yang dulu dianggap tidak efisien, tidak ekonomis, sekarang mulai dikerjakan lagi, dibongkar lagi itu barang. Jadi kalau Mbak bertanya kepada saya, ini karena apa? Ya karena peluang. Nah persoalannya ya kadang-kadang kita ini menutup mata. Sesuatu yang sebetulnya sudah direklamasi itu tidak boleh lagi dibongkar. Karena sebetulnya karena negara sudah pernah melakukan pembayaran reklamasi terhadap itu. Dan orang yang melakukan penambangan misalnya PT Timah sudah melakukan reklamasi. Gitu loh. Nah, tapi ya sudahlah, pada zaman sekarang ini kan kita ini kan lebih kepada ya sudahlah. Ya sudahlah. Nah, kita tahulah bagaimana hiruk pikuknya pertimbangan ini dan kemudian dia juga bagaimana memberikan dampak kepada perekonomian. Ya, kira-kira demikian. Ini yang mungkin saya sambil minum dulu ya. Silakan Pak, diminum, dimakan juga boleh ini kue-kuenya. Bahan pemikiran ini kadang-kadang akhirnya jadi pro kontra, jadi perdebatan. Karena kan orang udah nggak mikir lagi tadi, jangankan pelestarian, jangankan masalah lingkungan hidup. Pokoknya kami mau makan nih sekarang. Ya, kita butuh waktu, kita akan bilang bahwa ini kita butuh sosialisasi, kita butuh edukasi sangat panjang terhadap tadi. Apalagi kalau Bapak bilang kalau kejahatan itu akan timbul karena ada kesempatan. Akhirnya kejadianlah kemarin seperti itu. Padahal kita juga menyangka mungkin mereka sendiri terbawa emosi seperti itu begitu karena gejolak sosial kata Bapak tadi. Nah, ini selain menunggu tadi Perpres ya untuk kemudian bisa dalam setahun ke depan ada hal-hal yang ini apa upaya-upaya lagi yang dilakukan oleh mungkin baik Bapak langsung dari kelembagaan maupun secara ya sebagai orang Bangka Belitung lah Pak, bukan hanya di Belitung yang ini yang terperhatikan, mungkin di Bangka. Karena kan ada, mohon maaf nih ada kecemburuan sosial, katanya di Bangka enak dapat sekian harganya. Apa ada tata kelola yang sama atau gimana nih Pak? Maka saya sampaikan tadi di awal, di Pulau Belitung ini kan yang kita sayangkan hanya yang terlihat aktif dan mau melakukan eksplorasi dan kemudian pengajuan RKB itu pada saat ini hanya PT Timah. Walaupun sekarang agak tertati-tati, tapi ini kan progresnya kan kita melihat. Karena PT Timah sudah di warning harus
Nah, saya belum melihat upaya yang lebih konkret dari para pemilik IUP swasta. Nah itu. Saya melihat mungkin pemilik IUP swasta belum percaya diri dari Oh, situasi yang ada. oke. Nah, situasinya ini kan kalau suatu area Mm, ada monopoli, biasanya kan tidak terjadi suatu kompetisi harga. oke. Nah, saya pikir melihatnya seperti itu saja. Tapi sebetulnya kalau memang ada, sehingga dengan demikian nanti kan selain PT Timah juga ada yang lain dan akan menciptakan suatu standar harga, Nah itu. ya. Nah, saya pikir bagaimanapun juga aspirasi dari para penambang yang kemarin disampaikan itu perlu dicermati, Betul, perlu diperhatikan. betul. Karena bagaimanapun juga ya kita juga jangan semena-mena juga. Iya, Harga jangan ditekan-tekan. Berikan aja betul, perlakuan harga. betul. Nah, mungkin kemarin itu karena situasi ada ketimpangan dalam mekanisme pasar ya. Kalau hanya satu pemain ya seperti itu. Tapi kalau ada dua pemain mungkin akan ada perimbangan. Dan eh, ya kita mendorong lah ya. Jadi bukan hanya PT Timah saja, swasta juga punya hak untuk di dalam berkembang di Pulau Belitung. Dibuka lah keran itu juga atau ada Saya batasan juga saya cuma melihat perizinan. belum ada kepercayaan diri. Oh, oke. Nah, seperti itu. Kalau di Bangka kan juga banyak smelter swasta, pemilik Iya, IUP juga yang beroperasi. iya. Mereka kerja kok. Tapi dorongan untuk tadi swasta tadi sebetulnya udah cukup banyak kok. Ya, tapi kan belum ada yang terrealisasi. Oh iya. Nah, kemudian sebetulnya kami di Komisi 12 juga sudah mendorong yang dinamakan dengan HPM, harga pokok mineral. Oke. Ya, cuma saya berulang kali bertanya kepada Dirjen Minerba, ini progresnya seperti apa? Karena HPM bisa dicek di pemberitaan, HPM ini harga pokok mineral, ini merupakan acuan aturan main yang bersama, disepakati oleh pihak-pihak yang ada di dalam ekosistem pertimahan terkait dengan berapa harga biji timah yang bisa dibeli dari masyarakat. Nah, sekarang kemarin sudah dibahas di DPR di Komisi 12, kami juga sudah FGD terkait dengan formula cara ngitungnya seperti apa. Rumusnya pun kita sudah pertimbangkan seperti itu. Jadi ada koefisien ya, ada kemudian rumus, kemudian ada harga yang akan secara periodik itu akan ditinjau dan itu ditentukan oleh Kementerian SDM. Sehingga harga ini negara ngatur. Jadi itu menjadi acuan. Jadi tinggal dibuat aja koefisiennya seperti apa. Belitung seperti apa, Bangka seperti apa, apakah sama? Ya silakan, rumusnya ada. Gitu loh. Nah, cuman saya mendapat laporan dari Dirjen Minerba, beliau masih meminta kajian dari BPKP. Oke. Seperti itu. Iya, iya. Terkait ini apa namanya? Perizinan tadi ya, Pak. Artinya ketidakpercayaan diri bagi swasta tadi, apa karena kemudian ada semacam izinnya tambang A, tapi kemudian dipakai buat tambang B seperti itu. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin dari situasi ini saya bilang kepercayaan diri itu lebih kepada persoalan bagaimana keberanian mereka untuk bertarung dalam situasi seperti ini. Oh Mungkin iya, kira-kira begitu, Mbak paham lah, kira-kira kan demikian. iya, Nah, jadi menurut saya kalau selama semua persyaratan dipenuhi, ya silakan. Karena di Bangka bisa, Belitung juga pasti bisa. Perlakuannya juga sama, kan gitu. Dan saya tahu ini kan ada beberapa eh, IUP yang masih aktif, tapi RKB-nya mungkin dalam proses pengurusan. Karena memang untuk persyaratan RKB itu enggak gampang. Persyaratannya kan persyaratan lingkungannya gimana, betul, kemudian pengelolaan dampak sosialnya seperti apa. betul. Itu semua harus dipenuhi, Dipenuhi. dipenuhi. Iya. Jadi dia ada beberapa matriks yang mereka harus penuhi dan itu harus comply, gitu. Iya, artinya ukuran area Macam-macam. betul seperti itu. Kriterianya banyak, tidak hanya persoalan luasan, Oke. apakah ada tunggakan PNBP sebelumnya, Nah, apakah ada persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan dampak sosial, itu ada matriksnya semua di dalam pengurusan RKB itu. Dan itu kadang-kadang yang menjadi masalah, bagaimana persoalan dampak lingkungannya, ya, dan seterusnya gitu. iya, iya, iya. Kalau di Pulau Belitung kan sebetulnya memang sudah diminimalkan untuk perizinan penambahan lagi IUP tadi kan? Tidak ada IUP baru, yang Nah, ada betul. itu IUP lama yang masih aktif, yang kemudian diurus RKB-nya. Iya, Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, untuk
ngurus RKB itu kan tidak gampang. Ada FS, ada analisis dampak lingkungan, kemudian ada matriks ini, matriks itu yang menjadi penilaian-penilaian. Dan itu standar. Ya, Bagaimana cadangannya gitu loh, macam-macam. betul, betul, betul. Iya, kemarin itu sampai mencuat di nasional lah Pak ya, bahwa pengurusan apa namanya masalah lingkungan yang tercemar ya, baik di Bangka maupun di Belitung ini kan memang sudah kayak semacam ngelihat ah datang ke Belitung lah, terutama yang mau wisata gitu ya, tetap harus dari udara begitu. Ini orang-orang secara awam ngelihatnya nggak enak banget gitu ya, ngelihat Belitung banyak apa namanya, banyak bolong-bolongnya kayak gitu. Sebenarnya ketika Bapak berhadapan di nasional dengan banyak orang luar gitu mengenai ini pendapat pribadi Bapak mengenai Bangka Belitung ini seperti apa sih Pak? Benar-benar bisa mampu untuk wisata nggak gitu? Iya, jadi saya kan harus adil di dalam berkomentar. Ya. Karena di satu sisi yang berbeda, saya pada saat ini pun masih tercatat sebagai Ketua PHRI Bangka Belitung, Oh iya benar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Bangka Belitung, yang mana itu merupakan bagian daripada keluarga besar ekosistem pariwisata. Ya. Jadi memang ini merupakan satu permasalahan klasik. Kepentingan pariwisata, kepentingan pertambangan, dan kepentingan-kepentingan perekonomian sektor lainnya, Ya. seperti perkebunan, seperti perikanan, seperti kemudian transportasi. Nah, jadi di dalam menyelesaikan ini, maka memang solusinya cuma satu, yaitu melakukan zonasi. Jadi kita harus sepakat tidak semua tempat juga punya potensi pariwisata. Oke. Nah, pada daerah-daerah itu silakan dikembangkan apa yang menjadi keunggulannya. Apakah di situ perikanan, apakah di situ pertambangan, apakah di situ mungkin jalur-jalur transportasi laut dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di laut namanya RZWP3. Oke. Nah, RZWP3 artinya apa? Yaitu zonasi terhadap daerah pesisir. Peruntukannya untuk apa saja? Nah, di dalam RZWP3 itu diatur mana saja merupakan daerah pariwisata, mana daerah perikanan tangkap, mana daerah peruntukan-peruntukan lainnya. Nah, di darat itu namanya RT/RW, ya, tata ruang tata wilayah. Dipatok juga mana yang merupakan daerah kawasan industri, mana yang merupakan daerah perkebunan, maka daerah pemukiman, mana yang daerah pertambangan. Itu RT/RW. Jadi menyelesaikan ini ya satu, selain zonasi dan regulasi. Ya. Nah, jadi kemudian kita harus fair dan adil bagaimana memberikan ruang, kekonsistenannya seperti apa. Nah, jadi sehingga dengan demikian yang pertambangan itu silakan dilakukan penambangan, tetapi tentunya memberikan nilai kontribusi kepada daerah. Karena saya sendiri melihat ya bahwa di dalam bagaimana kita mengembangkan semua potensi-potensi yang ada itu, maka dia harus memberikan manfaat kepada 4 hal. Yang pertama, masyarakat itu mendapat manfaat daripada pelaksanaan itu, apakah pertambangan, apakah pariwisata. Nah, kalau masyarakat mendapatkan manfaat, mendapat mata pencarian, maka akan terdukung. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana aturan ditegakkan. Ketika aturan ditegakkan, berarti ada landasan regulasi. Dan ini akan berkorelasi langsung kepada pemasukan negara. Apakah itu retribusi? Ya, yang ketiga, apakah itu PNBP? Nah, kalau ini semua regulasi kita jalankan, maka otomatis negara juga mendapat pemasukan. Yang sebetulnya sebelum negara mendapat pemasukan, masyarakat sudah mendapat manfaat dulu yang pertama. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana ini semua dapat sustain kalau kita laksanakan dengan regulasi yang ada, maka yang keempat adalah bagaimana lingkungan dapat terjaga. Nah, inilah 4 pilar di dalam bagaimana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada semua sektor, baik itu pertambangan, pariwisata. Karena ingat, pariwisata jangan terkesan nanti dia hanya pada kelompok elitis saja. Saya dulu di awal-awal sempat mendapat kritik kami kalangan pariwisata.
Ini kan Bapak orang orang Iya. orang hotel. Mm-mm. Ya ini kami nggak mendapatkan manfaat. Aduh, kita repot juga menjawab itu. Karena ingat, pariwisata itu ekosistem. Tidak bisa mengembangkan pariwisata itu hanya misalkan hotel-hotel saja. Tapi ketika hotel berdiri di suatu daerah pariwisata, dia akan muncul circular ekonomi. Dia akan muncul ekosistem yang lain. Gitu loh. Maka ini harus diperkuat. Sehingga dengan demikian dia menjadi trigger untuk perkembangan ekonomi lanjutan. Seperti itu. Ya, ini kayaknya sebetulnya yang disampaikan oleh Bapak itu banyak menjawab, tapi kemudian memantik pemikiran nih kawan-kawan. Mana area-area tadi kita bicara RT RW, kalau di laut tadi RZWP 3. ya itu nggak hafal. Nah, itu kadang-kadang masih tumpang tindih, kita Pulau Belitung itu antara kabupaten sebelah dan sini gitu kan. Ini seperti tidak ada komunikasi. Ini kebetulan hadir kan beliau-beliau yang pernah mantan bupati di ya baik Belitung maupun Ada Belitung. 2 mantan bupati ini. Ya, ada 2 mantan bupati per hari malam ini hadir. Sebetulnya memang harus apa namanya, tetap tetap berhubungan satu sama lain seperti itu. Pertama kalau untuk RT RW, ini kan ada RT RW ini kabupaten ya? Provinsi ada juga? Itu kabupaten ya? Ya, Kalau provinsi, ya laut tadi RZWP 3 itu ya? heeh. Ya, jadi memang setiap pemerintahan pada jenjangnya menetapkan kawasan. Ya. Kalau di darat, ya kita ini kan ngomongnya darat dan laut kalau kita ini kan. Iya. Kalau di lautnya itu provinsi dan itu diperdakan. Perda RZWP 3. Ram Rencana Pengembangan Pesisir ya, RS ya. Jadi masing-masing kalau kalau kabupaten ini kan berarti yang sampai dengan 3 mil ya. Tetap berapa mil itu? Sampai 12 mil? Itu kan 12 mil provinsi kan? Ya, 12 mil provinsi. Nah, jadi yang sampai 12 mil itu ditetapkan di dalam RZWP 3. Jadi diperdakan. Nah, itu ketika proses penyusunan itu tentu mendapat masukan-masukan dari berbagai masyarakat. Karena saya tahu dulu waktu penerbitan RZWP 3 Provinsi Babel memang sangat sangat meriah. Bahasanya sangat meriah. Ya. Saya ingat Pak Sanem waktu itu juga ikut di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kritisnya dan juga kelompok masyarakat juga cukup banyak yang memberikan masukan-masukan sehingga ketika diketok itu cukup meriah pada saat itu. Nah, jadi RZWP 3 itu memperhatikan beberapa hal. Bagaimana pemanfaatan laut untuk nelayan tangkap, bagaimana pemanfaatan laut untuk pariwisata, bagaimana pemanfaatan laut untuk pertambangan laut, kemudian bagaimana memberikan ruang laut pemanfaatan untuk transportasi laut. Ada 4 dia. Ya, pemanfaatan laut itu yang diakomodir di dalam RZWP 3 itu. Nah, kemudian bagaimana pesisir pulau-pulau kecil itu diberlakukan. Itu kan sebenarnya pulau-pulau kecil itu ya tidak boleh sampai keluar izin pertambangan. Nggak boleh itu. Ya. Nah, itulah kira-kira bahwa sebetulnya terkait dengan pemanfaatan laut itu sudah diatur. Di darat peruntukannya sudah diatur juga semuanya. Terkait dengan kawasan. Ini artinya panjang lebar Pak Bambang menjabarkan nih kalau nggak ada komunikasi dengan daerah juga susah kan Pak. Termasuk banyak kejadian akhir-akhir ini artinya orang nggak langsung nyerahin ini tugas Komisi 12 nih gitu. Nah, ingat Komisi 12 itu fungsinya pengawasan. Ya, eksekutifnya itu adalah di pemerintah. Betul. Dengan jenjang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, jadi memang kita melihat pada dinamika yang terakhir ini banyak kewenangan kabupaten itu yang ditarik terkait dengan pertambangan. Kabupaten sudah tidak lagi memiliki kewenangan. Bahkan sekarang ini ya sejak 2014 Kementerian Kabupaten Kota se-Indonesia itu tidak lagi memiliki dinas pertambangan. Nah itu. Ya, sejak 2014 gitu. Karena sejak adanya perubahan undang-undang otonomi daerah ya itu kewenangan ditarik dan dibawa ke provinsi. Nah, sekarang provinsi ini masih memiliki
kewenangan di dalam pengeluaran izin pertambangan untuk galian C. Dan itu sebetulnya sifatnya pendelegasian dari menteri kepada gubernur. Karena sebetulnya berdasarkan undang-undang, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, lalu kemudian terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang minerba, itu semua perizinan pertambangan itu ditarik ke pusat. Lalu kemudian lewat permen, itu ada yang didelegasikan ke provinsi, yaitu galian C, terkait dengan pasir, batu, kemudian juga non-logam lainnya, seperti itu. Dan itu diterbitkan secara terpadu lewat OSS. Jadi semua perizinan kita sekarang ini sudah online, single submission, dan itu resmi. Jadi tidak ada lagi yang namanya penerbitan IUP, walaupun pasir sekarang ini, ya, yang main ketik-ketik aja. Semuanya itu sudah online sekarang, seperti itu. Jadi secara perizinan Indonesia sudah sangat sangat bagus lah di dalam sinkronisasi. Iya ya. Tadi cerita pertama tentang digital nih OSS, bukan aplikasi yang Ekstar. sedang disosialisasikan. Nih tapi kemudian kalau secara SDM kita masih jauh banget kayaknya untuk memahami itu. Ada edukasi lagi nggak yang lain dari? Maka tadi siang sampai sore kita lakukan BIMTEK. Oke. BIMTEK terkait dengan bagaimana cara untuk penerbitan surat rekomendasi. Dan BIMTEK ini harus dilatih dan disampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Dari situ dia akan menyebar nanti. Maka kami mengundang juga para kades. Tadi ada 9 kades yang hadir di Beltim. Nah, kades ini kan tempat orang bertanya. Ya kan? Kades ini tempat orang curhat kalau ada masalah di kampungnya, di desanya. Lalu kemudian tadi itu kepada beberapa kelompok nelayan, kepada kelompok-kelompok petani. Nah, kita undang juga, bahkan dari pramuka pun kita undang tadi. Tapi bukan pramuka yang SD ya, enggak juga. Tapi kelompok pembina pramukanya. Kemudian KNPI-nya juga tadi kita undang. Ya. Nah, kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Nah, sehingga juga para operator nozzle SPBU kita undang juga. Pemilik-pemilik SPBU juga hadir. Pertaminanya pun hadir. Jadi ini acara resmi. Jadi artinya nanti ketika di dalam prosesnya ada masalah, tentu bisa bertanya kepada sales branch manager yang Pertamina yang ada di Pulau Belitung. Nanti kalau ada apa-apa tanya Pak Epan lah ini, ya kan? Suruh dia bantu ikut memfasilitasi. Karena saya yakin SBM yang sekarang ini anak muda cukup responsif lah terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat. Karena ingat, tujuan kita melakukan sosialisasi itu adalah untuk memastikan masyarakat yang terdampak, beresiko terdampak akibat naiknya harga BBM, ya, non subsidi, mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan BBM subsidi. Karena itu memang haknya, yaitu siapa? Nelayan, petani, dan UMKM. Iya, ini baru dapat jelas gitu ya. Karena tadi udah disosialisasikan. Kadang-kadang ada orang yang kita pun masih kekeh gitu, bahasa Belitung gitu ya. Masih nganggap pokoknya kameknya nak ini gitu ya, misalnya kebutuhannya apa, karena tadi tidak memahami tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang Wijaya. Mungkin ada dari yang hadir di sini ada ingin menyampaikan sesuatu unek-unek atau mumpung beliau ada di sini yang mungkin saya belum terfikirkan begitu. Biasa kalau kata Pak kameramen, moderatornya udah stuck gitu. Nggak tahu mau nanya apa lagi karena udah terjawab semua dari beliau. Tapi mungkin dari kawan-kawan silakan. Aduh, kawan lama ini Pak Bambang. Jadi terima kasih waktunya, Bu. Jadi sebetulnya dari penjelasan tadi sudah jelas sebetulnya. Hanya saya yang jadi pemikiran kami, mohon izin Bu, kita dari media Pak. Jadi dari media kita. Saya sering liput Bapak kalau reses terus. Jadi begini Pak persoalannya. Dengan adanya aturan-aturan tadi seperti kewenangan-kewenangan tadi,
di Belitung ini kan sudah pasti khusus untuk Kabupaten Belitung ya, kalau tetangga enggak bicara kita, Pak. Jadi untuk Tanjung Pandan, wisata ini kan sektor unggulan, Pak. Di Tanjung Pandan, tambang hanya pendukung. Jadi artinya, tambang bisa dilakukan jika tidak mengganggu sektor wisata dan instrumennya. Nah, pertanyaan saya, eh, ketika kepala daerah menekankan untuk wisata, menyerahkan kewenangan pada desa untuk menjaga wilayah desanya. Namun di situ ada 2 kewenangan pengelolaannya, sehingga dia tidak bergerak tuh, Pak. Nah, kalau sudah mau, buat tambang di pinggir pantai ini, tambak. Di sini mau dilarang orang nambang nggak bisa kewenangan lagi, Pak. Akhirnya gagal. Nah, di sini saya hanya minta pendapat Bapak saja, selaku wakil rakyat, Pak, tidak di komisi, selaku wakil rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat bahwa tolong diberi kepastian yang jelas terhadap kewenangan kepala daerah dan desa, Pak. Sehingga ketika mereka melaksanakan fungsi wisata di sebuah desa tersebut misalnya, hanya mayoritasnya itu untuk wisata. Itu kalau saya mohon bantuan Bapak untuk membantu menegaskan ketika nanti dari Pak Desanya memberi surat kepada Bupati bahwa di sini kami agak menolak tambang terlalu banyak loh Pak, karena kami fokusnya wisata. Nah, ketika nanti ini keluar kewenangan seperti itu, saya rasa tambangnya juga mikir-mikir, karena pendukung kan tidak boleh melebihi yang inti loh Pak. Nah, di sini saya tidak bisa menekan juga, cuma minta saran saja selaku wakil rakyat yang ada di pusat, tolong dibantu kewenangan yang jelas terhadap desa-desa yang pada poinnya bisa melaksanakan sektor pariwisata di lingkungan desanya. Dan juga untuk dipastikan kembali bahwa ditegaskan untuk Tanjung Pandan ini, Kabupaten Belitung ini, sektor pendukung tidak bisa melebihi unggulan. Kalau ada kepastian tersebut Pak, insya Allah yang tadi Bapak bicarakan, sudah jelas itu aturannya, saya tidak bisa protes lagi itu, sudah jelas. Jadi mohon bantuan kekuatan kepastian hukumnya saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Kuncinya satu, Pak. Leadership. Jadi kita ngomong apapun berbuih-buih di sini, kalau leadership dari kepala daerah bercabang-cabang atau mungkin tidak jelas, ya repot. Kalau terkait dengan bagaimana mengusung program unggulan. Saya masih ingat Pak, itu di belakang Bapak itu Pak Sanem itu. Kan begitu. Ini salah satu bupati pada masanya yang saya anggap agak gila. Kan begitu. Karena dia pernah memimpin masyarakat, ya, mau demo, mau bakar kapal isap. Kan begitu. Nggak ada bupati yang seperti itu. Makanya saya bilang bupati gila ini. Kan begitu pada saat itu. Masih Pak. Itu persoalan leadership. Masih gila. Ini di podcast ini. Tapi dalam artian positif, pujian itu. Artinya Bapak militan, ya, kekeh, komit di dalam bagaimana mendukung satu program unggulan. Nah, terkait dengan yang sekarang, ya semuanya dikembalikan, masing-masing orang kan punya gaya masing-masing Pak. Ya kita tidak bisa berkomentar, saya tidak bisa mengomentari apa yang terjadi pada saat ini. Itu di garis bawah ya, saya tidak mengomentari. Tetapi apapun itu dengan dikembalikan kepada masyarakat dan juga dikembalikan kepada apa yang menjadi pilihan daripada kepala daerah. Suatu kepala daerah ya, bukan kepala daerah, suatu kepala daerah. Kalau kira-kira pada saat ini ingin mengusung pariwisata, ya silakan. Tetapi memang yang menjadi kontradiktif adalah di satu sisi akan selalu mendapat masalahnya dari sektor pertambangan, Pak. Ini sudah hukumnya begitu. Saya ini bisa memahami posisi pariwisata dan bisa memahami posisi pelaku pertambangan. Orang pertambangan pengen, orang pariwisata bilang tidak, kan begitu. Atau mungkin sebaliknya pada kawasan-kawasan tertentu kan begitu. Nah inilah yang saya pikir kita harus bijak. Sehingga solusinya cuma satu Pak. Ya zonasi tersebut. Kalau di laut namanya RZWP 3, kita harus komit. Kalau kemudian di darat namanya RT/RW. Seperti itulah kira-kira. Nah sehingga apalagi pada kawasan-kawasan tertentu yang sudah diperdakan untuk peruntukan tertentu. Tapi ingat RT/RW itu perda loh Pak.
Iya. Sehingga kemudian itulah kekonsistenan daripada kepala daerah dan jajarannya untuk melaksanakan itu. Kalau daerah itu sudah ditentukan sebagai daerah pariwisata, nggak bisa di situ ada pertambangan. Tetapi Pak, ada suatu daerah, saya contoh di Bangka, salah satu daerah Bangka ya, salah satu kan sudah diperdakan sebagai daerah pariwisata, ada perdanya. Tapi mantan bupatinya pada saat itu mengeluarkan izin untuk tambak udang, Udang. tambak udang. Ya rusaklah karena tambak udang di daerah pariwisata pencemaran, nggak bisa, kan gitu. Tapi alasannya ya kan biar semua bisa kerja, nggak bisa. Ini dinamakan dengan kekonsistenan dan leadership seperti itu. Nah inilah kalau nggak seperti itu ya tidak akan bisa maju. Memang mau tidak mau karena ketika kita mapping dan ditentukan bahwa kawasannya sebagai ini sebagai ini, silakan. Kalau memang itu daerah itu adalah untuk pariwisata ya silakan. Untuk pertambangan kita jangan ganggu, orang pariwisata jangan ganggu. Jangan protes, biarkan dia melakukan penambangan. Kalau dia sudah selesai ingin dikembangkan, silakan gitu loh. Karena perdanya begitu. Gitu. Kira-kira demikian ya. Iya, iya. Terima kasih. Dipahami ya Pak Yosep ya. Mungkin ada yang lain terpantik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yosep tadi atau yang berbeda juga, silakan. Mumpung masih ada waktu. Pak Bambang juga kayaknya sudah nggak ngantuk juga lagi gitu. Terang matanya gitu. Kalau nggak ada, Kalau nggak nggak ada, ada. jangan dipaksa. Jangan dipaksa, ya. Oh ada ya, maaf ya. Bukan terpaksa ya. Memang agak malu-malu tadi Cik. mau bertanya. Silakan. Makasih Bu. Terakhir Pak, saya dari Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas atau Sprindo Migas. Saya menyentuh yang belum tersentuh dari pembicaraan malam hari ini mengenai Pertashop Bapak. Tahun lalu kita sudah RDP di DPR RI mengenai kebijakannya. Yang pertama dari BPH Migas merekomendasikan Pertashop untuk meningkatkan statusnya menjadi SPBU kompak. Lalu yang bagaimana kelanjutan dari rekomendasi itu Bapak hari ini, karena setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu sudah pernah dicanangkan di daerah Sulawesi ya Bapak ya untuk program tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana ada atau tidak ide kolaboratif dari yang diusulkan oleh DPR RI mengenai kolaborasi antara KDMP dengan Pertashop ataupun BUMDes dengan Pertashop. Mungkin 2 poin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan Pertashop yang di-upgrade menjadi SPBU kompak itu ya. Nah, itu memang pada beberapa titik ada sampel-sampel dalam program BBM satu harga. Kalau tahun kemarin itu setahu saya di Pulau Bangka ada beberapa yang di-upgrade. Kalau saya tidak salah di Pulau Belitung pun ada kalau salah. Ada nggak? Nanti ditanyakan saja kepada yang di Pulau Belitung yang Bapak tahu ada. Kan sesama pemain pasti dengar itu. Yang upgrade ada nggak? Ya, upgrade. Nah, kalau di Bangka itu kemarin itu saya menghadiri itu acara dengan Kepala BP Migas langsung. Waktu itu dalam program Pertamina BBM satu harga. Itu kan antara lain bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap mendapatkan BBM subsidi. Karena perbedaan antara Pertashop dengan yang SPB kompak itu kan boleh menjual BBM subsidi. Nah, ini yang memang saya pikir nanti perlu pembicaraan lebih lanjut karena terkait ada beberapa hal. Bahwa alokasi BBM subsidi itu merupakan ada kuotanya. Jadi kalau bertambah suatu titik SPBU yang menjual BBM subsidi, berarti jumlah BBM subsidi pada suatu daerah kuotanya naik. Sementara kuota nasional itu belum tentu naik. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala sehingga kadang-kadang sulitnya kenapa? Karena semua itu ada hitung-hitungannya. Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, kemudian bagaimana
tingkat pertumbuhannya seperti apa, lalu bagaimana traffic lalu lintas daerah tersebut. Itu ada rumus-rumusnya. Jadi sampai hari ini rumus-rumus itu masih diperhitungkan dan dipakai. Ya, jadi kalau menurut saya kadang-kadang memang ini bagian dari perjuangan para pelaku bisnis untuk bagaimana melihat peluang dan melobi. Nah, itu dikembalikan kepada bagaimana Anda melihat peluang itu dan mengoptimalkannya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana potensi kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dengan Petashop dan sebagainya. Yang saya dengar itu peluang itu cuma satu, yaitu pada distribusi LPG 3 kilo. Untuk Koperasi Merah Putih itu punya alokasi. Kalau saya tidak salah tuh mereka ada alokasi lah, 100 tabung atau berapa itu. Ya itu, nah itu saya nggak tahu mekanismenya seperti apa, droppingnya seperti apa. Karena kan setiap daerah itu dia ada salurannya kan. Salurannya ini berarti dari agen yang mana atau dari SPB yang mana. Ya, jadi nanti akan ada pengaturannya. Ini saya tidak bisa jawab case by case karena memang alurnya seperti itu. Yang paling penting saya mengatakan bisa menjawab bahwa Koperasi Merah Putih bisa menjual LPG 3 kilo. Kalau terkait dengan Pertashopnya saya nggak tahu. Kayaknya nggak bisa ya karena kan Pertashop dan sebagainya dia perlu peralatan khusus kan, perlu tangki dan sebagainya. Kan kita nggak jual dirigen. Kan begitu. Kecuali yang produk Dex itu kan ada yang dalam dirigen, tapi itu kayaknya juga nggak banyak dijual oleh umum karena itu terus terang untuk harga mahal. Kan kalau Koperasi Merah Putih nggak jual barang mahal. Gitu. Demikian ya. Oke, makasih. Cukup ya, bisa dipahami ya. Atau mungkin ada yang terpantik lagi dengan Pertashop tadi yang disampaikan. Yang jelas tadi saya tertarik ketika Bapak bilang peluang bisnis itu hitung-hitungannya ada gitu Ada. ya. Terkait juga jumlah penduduk, arus lalu lintas dan sebagainya. Kemarin kita punya data sensus nih, ngaruh kan itu sebetulnya dengan kebutuhan daerah seperti apa. Karena kami kemarin sempat mewawancara Dukcapil gitu, dia bilang pertumbuhan penduduk Pulau Belitung ini meningkat pesat. Tetapi datanya itu nggak ada untuk bahwa BBM itu disubsidi sesuai dengan jumlah tadi karena datanya masih pakai data lama itu Pak. Karena data BBM dengan dihubungkan dengan jumlah penduduk itu tidak nyambung langsung dengan apa yang menjadi dasar BBM itu. Dasar BBM itu kan adalah jumlah kendaraan bermotor. Oke. Jumlah kendaraan bermotor. Cuma memang yang mau disempurnakan dalam sistem digitalisasi kita, My Pertamina misalnya, itu adalah bagaimana, ini saran saya kepada Dirut Pertamina dan juga jajarannya ketika RDP yang terakhir, itu aplikasi My Pertamina itu mampu mendeteksi terkait dengan kendaraan-kendaraan yang memang sepatutnya mendapatkan subsidi. Jadi dia sudah digabungkan dengan AI, ya, artificial intelligence. Jadi artinya ketika input data untuk aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan barcode untuk beli Pertalite, AI sudah mampu mengenali. Misalkan yang dia masukkan adalah mobil Fortuner misalnya. Ya kalau Fortuner lama pakai Pertalite ya sudahlah. Misalkan Fortuner tahun 2014 misalnya, ya sudahlah kan begitu kan. Tapi yang diupload adalah dengan nomor rangka, nomor mesin, STNK dan foto Fortuner 2024 atau Fortuner 2025. Kan kayaknya nggak pantas pakai Pertalite. Kan begitu kan? Karena dia mampu. Karena harga mobilnya pun harga mobil 500 juta ke atas. Ini orang mampu gitu loh. Tetapi dia adalah masyarakat kelas menengah yang ingin shifting turun kepada Pertalite. Nah, tapi kan maksud kita harus memberikan rasa adil. Nanti dulu, tapi mungkin kalau dia mobil Fortuner lama, silakan gitu loh. Memang ini kelihatannya agak subjektif ya, tetapi kita akan membuat kriteria. Sehingga dengan demikian, ini kan yang namanya kriteria BBM subsidi atau mungkin LPG subsidi yang 3 kilo itu kan tulisan jelas untuk rakyat miskin. Bahasanya sudah sarkas sebetulnya.
tapi masih dipakai orang juga kadang-kadang. Yang mampu dipakai juga, karena orang itu punya naluri. Kalau bisa lebih murah ya kenapa nggak yang murah gitu loh, ngapain mahal? Kalau kesempatannya ada, kan begitu. Tetapi dengan sistem kita berusaha bagaimana saluran itu yang memang untuk peruntukan masyarakat tidak mampu, ya mereka yang mendapatkan. Orang yang mampu, cerdas, penghasilannya bagus, tapi ngakalin, ya untuk dapatnya murah nggak bisa. Sistem gitu loh. Kan kita tidak harus menunggu orang ribut dulu untuk baru mencegah itu. Maka kami sampaikan kepada aplikasi My Pertamina, kepada Pertamina sendiri, untuk bagaimana mereka meningkatkan kualitas daripada pelayanan aplikasi ini, karena ini kan platform digital. Masukkan unsur AI sehingga dengan demikian ketika orang download udah nge-reject gitu loh. Sehingga dengan demikian ya sudah, masyarakat yang tidak mampu yakin bahwa aplikasi My Pertamina walaupun dengan segala dinamika yang ada, bilang Pak ini masih dikerjain Pak gini, nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang bisa memastikan bahwa aplikasi ini memang hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Karena ingat yang namanya subsidi di negara sosialis seperti Indonesia, sosialis Pancasilais ya, adalah memang negara hadir untuk mendukung masyarakat tidak mampu sehingga mereka mendapatkan rasa keadilan. Demikian. Ini batasan kita kelakar, kalau di sini nyebutnya kelakar Pak. Biasanya sih nggak ada. Nah inilah kalau ngomong sama saya ini mau topik apapun nyambung gitu ya, dapat gitu ya. Tapi mungkin ada yang terpantik lagi dengan obrolan kita. Kalau enggak, saya akan mengucapkan ya sudahlah gitu tadi kata beliau terus menerus. Ya sudahlah, Ya jangan sudahlah. dipaksa. Jangan dipaksa ya sudahlah gitu ya. Oke, silakan. Satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin beliau juga besok mau berangkat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Robi, masyarakat biasa Pak. Ya mungkin cuman ini aja Pak, mungkin kalau bersedia menjawab ya mungkin sebagai wakil rakyat lah kali ya, wakil rakyat warga Bangka Belitung, khususnya Belitung, terkait dengan jumlah pendudukan yang di Belitung terutama Pak ya, Pulau Belitung lah. Itu kan mungkin nggak terlalu banyak Pak. Saya pernah juga nanya waktu ada pertemuan dengan KOR Indonesia ya. Apakah tidak ada formulasi untuk pasca tambang gitu Pak? Karena sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi segala macam itu kan dulu udah pernah gitu di Bangka Belitung kan. Artinya mestinya kita udah berpikir untuk apa setelah itu gitu kan. Nah, harusnya dari dulu tuh udah harus dipikirin gitu. Nah, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak menurut saya bandingkan misal Jawa Barat atau gimana, kita banding ke ratusan ribu sampai 1 juta untuk Belitung aja gitu. Apakah tidak ada formulasi secara makro gitu untuk mendesain bahwa ekonomi berikutnya gimana gitu kan. Artinya zonasi yang Bapak sampaikan tadi kan memang oke lah, tapi kadang tumpang tindih Pak. Dan akhirnya yang namanya berkelanjutan tuh nambangnya berkelanjutan gitu. Bukan lagi bicara ekonomi yang berkelanjutan atau lingkungan dan sebagainya. Mungkin ada nggak itu kajian lebih dalam yang komprehensif yang dilakukan baik dari pemerintah daerah sampai ke pusat gitu. Mungkin itu aja sih Pak kalau memang bisa ada pandangan untuk ke depannya. Terima kasih. Terkait dengan program pasca tambang, itu yang Bapak maksudkan. Saya masih ingat Pak, orang yang sangat peduli dan punya visi ya terkait dengan bagaimana pengembangan Belitung sebagai daerah pariwisata, itu namanya Pak Eko Maulana Ali. Beliau tahun 2008 ya, 2027 dia terpilih sebagai gubernur, 2007 dia terpilih, 2008 dia sudah mencanangkan yang namanya Visit Bubble Archipelago 2010. Jadi 2008 untuk kemudian 2010, 2 tahun kemudian program unggulan dari Bangka Belitung Visit Bubble Archipelago 2010. Dari launching program tersebut tahun 2008 itu beliau jadikan ini satu agenda nasional. Sehingga kemudian pada saat itu Bangka Belitung menjadi daerah tujuan wisata. Yang beliau sampaikan pada saat itu, karena saya bertanya langsung, itu saya bertanya, Pak, kenapa Bapak menjadikan Pulau Belitung sebagai daerah yang akan dikembangkan pariwisata? Karena kalau bubble pasca tambang, kayaknya bubble ini, Pulau Bangka juga punya potensi yang luar biasa. Beliau cuma mengatakan begini waktu itu, Belitung ini lebih kecil daripada Bangka,
di sana juga sumber daya alamnya juga bagus, tapi timahnya juga tidak terlalu besar seperti yang ada di Bangka. Jadi mereka harus diberi kesempatan. Nah, ini kan cara bagaimana Pak Eko melihat itu. Lalu kemudian ini kan diterjemahkan juga oleh para bupatinya pada saat itu, ya, seiring sejalan. Waktu itu masih pada masa Hussein, kemudian diteruskan oleh Pak Sanem. Dan kita lihat Pak Sanem punya satu komitmen di dalam bagaimana menjalankan itu. Nah, karena kita kan ada di persimpangan jalan. Sebetulnya timahnya sudah ujung belum? Sudah selesai belum? Kita selalu berpikir, oh, bubble pasca timah adalah pariwisata dan timahnya sudah mau selesai. Tapi Pak, mau ngomong jujur Pak, tidak selesai-selesai ini barang. Karena kenapa? Ketika cadangannya mulai menurun Pak, ya, ternyata diimbangi dengan harga yang naik. Ternyata timah yang dulu, ya, kita dapatnya gampang. Saya masih ingat Pak, kalau tahun 2010, ya, orang Belitung itu mau kerja timah kedalaman 7 meter, 8 meter nggak mau Pak. Tahun-tahun seperti itu Pak. Nggak mau, orang Belitung sendiri nggak mau. Yang kerja yang agak dalam 10 meter lebih itu, oh, pasti penambang dari Bangka datang ke Belitung. Benar nggak Pak saya ngomong ini? Karena kosnya besar. Per hari ini, mau berapa meter pun dihantam. Yang timah-timah yang dulu timah tailing dibongkar lagi. Karena kenapa? Harganya, ekonomisnya tinggi sekarang. Sangat mahal Pak. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa bubble pasca timah itu pada akhirnya diperlukan leadership. Pak Eko memberikan satu leadership, dia visioner. Lalu kemudian ini sebagai kepala daerah ya, sebagai gubernur, kemudian ini kan menjadi apa, semacam acuan juga para bupati. Ya udah, kita sinkronisasi. Apalagi provinsi sudah seperti itu. Nah, kebetulan meledak film Laskar Pelangi. Orang pada datang ke sini. Jadi ingat tahun 2010 Pak, ketika launching Visit Bubble Archipelago 2010, yang paling menikmati adalah Pulau Belitung, khususnya Kabupaten Belitung, kan gitu. Dan ini menimbulkan kecemburuan bagi kawan-kawan yang ada di Beltim. Mereka bilang, ya, SD Muhammadiyahnya itu digantung, tapi yang meriahnya itu di Belitung, kan begitu. Tanjung Pandan khususnya, kan begitu. Saya di podcast, ya, saya masih ingat tahun 2018 itu ditanya, kenapa yang berkembang itu adalah Tanjung Pandan, kenapa tidak di Manggar? Gitu loh. Itu saya ditanya pada saat itu. Nah, ya, kadang-kadang kita pening juga dapat pertanyaan macam-macam kan gitu kan. ini kadang-kadang kalau sudah ngobrol begini, ditanya apapun harus bisa jawab Pak. Mudah-mudahan ngomongnya nggak ngawur gitu kan, begitu kan. Nah, jadi kira-kira demikian, yang diperlukan tuh leadership Pak. Ya, sehingga apa yang diharapkan tersebut dari percontohan yang saya sampaikan tadi, dari program tersebut, ini menjadikan bahwa pariwisata itu betul bisa menjadi satu lokomotif ekonomi yang baru. Dan ingat Pak, kami sudah pernah mengukur pada NESPADA, Neraca Pariwisata Daerah. Bangka Belitung baru 2 kali mengeluarkan NESPADA. Ini ada suara nggak nih? Hah? Tetap masuk ya? Ya. NESPADA yang pertama itu tahun 2012. Neraca Pariwisata Daerah. Kita mengukur berapa kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto regional Bangka Belitung pada saat itu. Dan di dalam data tersebut kita juga melihat di Belitung juga muncul. Lalu kemudian diukur lagi di tahun 2017. Berapa kontribusi, ya, pariwisata terhadap produk domestik bruto regional Bangka Belitung. Diukur Pak. Menurun. Ternyata sektor-sektor lain tumbuh lebih besar. Ya, ternyata setelah pasca Visit Bubble Archipelago 2010, kontribusi pariwisata yang tumbuh growth tinggi tersebut lalu kemudian melambat. Sehingga kemudian ketika dia growth, tetapi ada bidang-bidang lain yang tumbuh lebih besar. Ternyata kita meremehkan pertumbuhan daripada sektor perkebunan. Perkebunan tumbuh. Kita melihat belakangan ini Pak, semua yang dulu lobang-lobang yang Bapak komplain itu, yang daerah pertambangan itu ditanamin orang sawit. Di mana-mana. Di Bangka, saya lihat juga di Belitung juga demikian. Kan begitu. Nah, inilah sektor perkebunan ini growth, dan ternyata ketika pariwisata stagnan, kemudian juga pertimbangan down dalam beberapa bulan ini,
masyarakat di kampung itu bertahan dari sawit, Pak. Kebetulan kalau di Bangka, sawit itu luasannya sudah melampaui yang ditanam oleh masyarakat, sudah melampaui jumlah perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin di Belitung juga growth-nya juga begitu pertumbuhannya, ya kan begitu kan? Itulah kira-kira ya. Jadi kira-kira begitu Pak ya. Jadi kita berharap bahwa yang diperlukan pada akhirnya adalah bagaimana kepemimpinan ya para kepala daerah di dalam bagaimana mengarahkan potensi yang ada di Belitung ini pasca timah. Iya, oke. Udah ya, Bang Robi ya. Tepuk tangan dong dulu buat PPPJ. Nah, mungkin satu ini sebagai closing statement nih Pak PPJ. Sebetulnya Bangka Belitung nih, mungkin Pulau Belitung, mampu nggak kita menuju masyarakat yang sejahtera itu tadi dalam kondisi yang saat ini orang semuanya nganggapnya baik Indonesia maupun kita sedang tidak baik-baik saja. Gimana harapan Bapak? Ini merupakan satu tantangan yang harus dijawab dan dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa mengandalkan, wah ini Bapak kan DPR Pak, harus bisa gini. Ya nggak bisa gitu juga. Ini harus semuanya bekerja keras. Baik kami di parlemen, baik pemerintah daerah, baik itu dari provinsi maupun kabupaten, baik itu para masyarakatnya, baik juga para pelaku usaha. Pada saat ini, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pariwisata ini kalau di Bangka Belitung, terutama di bidang perhotelan, bukan diperlukan orang jago, tapi diperlukan orang gila juga. Harus tahan pukul. Karena kenapa? Turbulensinya luar biasa. Kita lihat bahwa ketika terjadi COVID tahun 2020, ini kan drop semua. Saya waktu itu sebagai ketua PHRI pening kepala. Bagaimana? Karena anggota semua itu kan hampir semuanya mengalami pemutusan hubungan kerja. Tetapi pada saat itu yang dilakukan sebagian besar adalah melakukan rasionalisasi terhadap jumlah kerja, jam kerja. Jadi ada atau mungkin ada yang kira-kira diistirahatkan sebentar. Jadi bukan di PHK, diistirahatkan. Dan itu berjalan. Kemudian ada bantuan dari pemerintah dan kita cari, kita salurkan pada saat itu. Artinya apa? Sektor pariwisata ini bisa berkembang sampai hari ini karena ada pengertian dari semua pihak, baik itu pengusahanya, baik itu para pekerjanya. Dia mengerti kadang-kadang ada turbulensi. Nah, ketika ini perlahan bangkit, dia bangkit lagi pelan-pelan. Nah, jadi memang yang saya sampaikan itu di bidang pariwisata itu diperlukan keberanian. Nah, kalau di bidang pertambangan yang diperlukan itu komitmen. Komitmen untuk bagaimana tetap taat aturan. Komitmen untuk bagaimana tidak terpancing tergiur tawaran penyeludupan. Kan harus komitmen itu. Nah, juga harus sabar. Karena bagaimanapun juga situasi yang ada ini, kami bisa memahami apa yang menjadi kegelisahan masyarakat terkait dengan timah, apakah ada yang membeli atau tidak. Sekarang kan terjawab nih. Walaupun perpresnya belum ada, saya sudah mengatakan kepada Dirti Peter dan Kapolda, udahlah kasih ruang buat PT Timah untuk tetap bayar, tetap membeli, ya. Toh perpresnya dalam proses penomoran. Draftnya sudah saya berikan, oh ya ada ini barang. Kira-kira demikian begitu. Jadi tujuan penyampaian ini hanya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk suksesnya kita dalam situasi yang seperti ini diperlukan kerjasama semua pihak, saling pengertian, tetapi kita komit jangan keluar dari aturan terlalu jauh. Ada diskresi ya sudah. Yang paling penting semangatnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama bertahan dan mencari solusi terhadap semua permasalahan yang muncul. Kira-kira demikian. Iya, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Bambang Patijaya. Apapun permasalahan yang terjadi jangan nyebut ya sudahlah Pak ya. Berarti harus dikerjakan bersama-sama. Mungkin itu aja kesimpulan dari kami. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya.